sorry ya, ini banyak video jadi yang ternyata masih ke skip karena aku belum sempet edit juga. Nah kebetulan ini kan aku nggak tahu ya kalau misalkan di Korea tuh Chuseok ya kan, kita udah mau Chuseok. Nah di Chuseok itu emang kebetulan waktu itu nikahan aku gitu kan, hari Chuseok, makanya besok tuh anniversary aku. Nah niatnya sih rencananya, karena kan sebelumnya kalau nggak salah sih tahun lalu tuh aku di Pekalongan ya, aku lupa ya, tahun lalu aku lupa deh, pokoknya yang emang biasanya kalau anniversary aku biasanya suka seru-seruan aja sama suamiku, misalkan makan di mana gitu kan. Nah kebetulan aku lupa ya, terakhir tuh waktu pas aku di Pekalongan kan, kalau sekarang kan di Kalimantan. Pekalongan kayaknya sih benar di Pekalongan itu, aku di Hotel Horizon, kalau nggak salah di Hotel Horizon sih suamiku ngasih surprise itu ya, yang seingat aku ya, karena aku pindah-pindah nih jadi aku masih suka agak lupa. Kalau nggak salah sih dia ngasih surprise. Nah yang sekarang kan kayaknya sih dia nggak sempet, soalnya kan emang kebetulan di sini kita proyek baru mulai kan, lagi sibuk-sibuknya. Hari ini juga dia katanya lembur. Nah jadi aku ceritanya nih mau gantian kan, maksudnya gantian aku yang ngebooking tempat lah gitu kan, kecil-kecilan, tapi maksudnya nggak ngasih surprise niat kayak suamiku kan. Kalau yang sebelumnya kan suamiku sampai ngajak apa sih namanya sampai ngajak orang hotel gitu kan, minta kasih tahu tempat beli kado di mana kayak gitu-gitulah, dia pergi terus juga dia yang ngecek sendiri makanannya ke chef di hotel di sana kayak gitu. Kalau ini sih aku enggak, aku cuma pengen kayaknya sih makan aja biasa. Kebetulan aku tuh suka rooftop, jadi aku udah ngecek-ngecek di sini tuh ada kayak sky bar di Balikpapan. Nah cuman aku sendiri nggak tahu ya, maksudnya prosedurnya gimana. Aku tuh cuma pengen kayak, takutnya nih besok kan weekend, aku takut penuh, jadi aku pengen coba apa sih, ngebooking aja sih, ngebooking tempat kira-kira bisa nggak ya gitu kan di sky bar ini gitu. Kalau misalkan bisa ya bagus, kalau misalkan nggak bisa ya udahlah ya, besok mungkin aku datang dadakan gitu. Semoga sih bisa. Aku maksudnya cuma pengen riset aja sih. Nah ini aku cari dulu nomor teleponnya ya, si Skybar itu. Nanti kita telepon bareng-bareng dari sini. Semoga sih bisa. Karena kan ini juga PSBB kan, corona. Aku juga nggak tahu gimana. Mungkin ada jam-jamnya atau ada ketentuan gimana gitu ya. Ini aku ini ya. Iya, malam Mas. Saya mau nanya, ini bisa disambungkan ke resto yang Skybar-nya? Skybar, oke Bu. Baik, mau ditunggu Bu. Iya. Iya, selamat malam Mas. Iya Mas, saya mau nanya, di Skybar ini bisa reserve tempat untuk besok nggak ya, untuk 2 orang? Mohon maaf, gimana Mbak? Di Skybar sini, di Skybar bisa reserve tempat nggak untuk 2 orang besok? Tapi saya maunya posisinya yang emang view-nya bagus, soalnya kan saya emang kebetulan ada acara untuk 2 orang aja sih di Skybar. Iya, bisa nggak ya? Kayaknya gini aja, kalau kita tanya cek dulu Mbak. Soalnya besok juga ada reservasi. Takutnya tempatnya habis. Waduh, coba deh Mas. Gini aja, nanti WA ke nomor saya aja Mbak. Iya boleh. Boleh. Nomornya? Bisa dicatat. Bentar ya. Kalau bisa sih diusahain sih bisa ya Mas. Oke. 08 21 ya 6061 ya. Ya, halo.
0646. 0646 ya? Atas nama? Oke. Iya, dengan Mas siapa? Dengan Nizar. Nanti kita WA saya, nanti saya coba saya cekkan ya, Mbak. Iya, Mbak ya. Iya, boleh. Kalau misalkan emang harus kayak maksudnya kayak booking payment atau apa sih, saya nggak masalah gitu karena kan emang saya juga dadakan. Oh, oke. Nanti kalau cuman untuk 2 orang aja sih Mas, cuma kan karena saya belum cek tempat ke sana, saya kan juga baru lihat Skybar kan dari Google kan. Makanya saya by phone aja gitu, maksudnya saya mau reservasinya gitu, minta tolongnya. Oh gitu, boleh. Ini dengan Mbak siapa? Saya Zara. Oh, Mbak Zara. Baik, nanti di WA aja, nanti kasih tahu aja Mbak Zara gitu. Kirim aja ke nomor saya, Mbak. Iya, Mas maaf, sebelumnya mau nanya di sana ada live music tiap hari atau gimana ya? Live musiknya untuk hari Rabu, Jumat, sama Sabtu aja. Nah, itu besok masih ada kalau gitu. Oh, jam berapa biasanya live musiknya? Kami mainnya jam 7. Oh, dari jam 7 sampai? Sampai jam 10 malam. Oh iya, untuk sedikit informasi aja, kami buka sampai jam 10 malam aja, Mbak. Karena ada himbauan dari pemerintah ada himbauan dari pemerintah untuk buka sampai jam 10 malam. Iya, oke. Iya, nggak apa-apa. Ini nanti saya WA sekarang ya. Minta tolong ya, Mas. Iya, makasih. Terima kasih kembali. Lupa lagi. Nggak ke itu. Lupa. Aduh, ternyata nih aku salah ngeklik. Ntar aku harus telepon ulang. Tunggu nak, sini nak. Ini aku harus telepon ulang, ternyata aku malah kepencet nomor ini. Ntar aku harus telepon ulang, minta konfirmasi, minta kertas aja deh. Kamu mulai sampai di sana nak? Iya. Malam Mbak, ya Mbak bisa disambungkan ke resto Skybar-nya? Iya. Iya malam Mas, bisa bicara dengan Mas Mizar? Iya, ini Mas Mizar ya? Saya yang tadi telepon Mas, yang reservasi atas nama Zara. Mas Nizar ya? Iya. Lagi handle kamu, Ibu. Oh, ini Mas, tadi kan saya kan mau reservasi. Tadi saya dikasih nomornya Mas Mizar, cuman tadi ini Mas, saya salah catat. Bisa minta nomornya ulang nggak? Oh iya. Mas, ini tadi saya yang atas nama Zara. Maaf Mas, tadi nomornya kayak saya ada yang salah catat ya. Bisa diulang nggak Mas Mizar nomornya? 08? Atau ke nomor saya aja, Mas. Nggak apa, sama aja. Iya boleh, berapa? Nomor saya 0812 Iya. 5441 5441 5824. 5824. Iya. Atas nama? Saiful. Mas Saiful ya? Iya. Ya, makasih ya. Iya. Oke, sekarang kita sudah dapat. Nih guys, ini ceritanya aku lagi siap-siap karena kan mau makan malam nih dalam rangka anniversary. Nah, ini sih tadi aku udah ini sih udah kalau muka udah sedikit inilah ya, sedikit. Ini aku tadi pakai cushion doang sih, coba pakai cushion, pakai alis sama ini doang, lip matte, biar nggak kelihatan muka ngantuknya ya kan. Kemarin sih aku udah telepon, udah tanyakan ke hotelnya,
masalah reservasi. Nah terus udahlah aku WA-an sama si pegawainya kan, pegawai restonya. Terus aku juga nanya bisa nggak bawa wine, karena kan kebetulan aku tuh udah beli wine sama di temenku kan, di langgananku aku udah beli wine dan emang udah sampai gitu wine-nya. Jadi kan sayang kalau misalkan nggak diminum, apalagi kan tuh wine-nya juga yang bagus sih menurutku ya gitu, beda sama yang pastinya ada di bar di sana. Makanya terus kata si pegawainya sih kena charge 200.000 gitu kan. Aku pikir ya udahlah ya, daripada kebuang gitu wine yang udah aku beli. Nah ini aku lagi nyatok dulu soalnya rambut aku karena kena basah kan tadi mandi. Jadi ini aku biar rapi aja, aku catok nih. Aku biasa pakai catokan ini. Ini waktu itu rekomendasi dari teman aku. Terus itu kan aku lagi ceritanya lagi pergi ya, maaf ya aku benerin. Aku lagi pergi bareng sama teman aku. Dan aku lihat nih si catokan ini tuh ini banget, cepet panas. Terus juga dia kok buat rambut halus banget. Ternyata dia ada kandungan kayak ininya ya. Apa sih, keras shine gitu, tulisannya keras shine. Jadi di rambutku tuh enak sih. Nggak kering kalau pakai catokan ini gitu. Kayak smooth. Jadi belilah aku ini catokan ini. Belilah. Hari ini panas banget cuaca loh. Panas. Aku nggak pakai dress, pakai celana pendek sama ini aja soalnya kan ada live music kan. Takutnya kita joget. Lebih enak kayak pakai celana pendek aja lah. Pakai celana pendek, pakai ini juga biar nggak panas. Tapi aku sih tetep lah ya luarannya pakai jaket. Kalau nggak pakai jaket aku bisa nggak dibolehin keluar sama ini kan, sama suamiku gitu. Suamiku kalau pakaian masih agak kayak nilai-nilai gitu, misalkan kayak ini terlalu terbuka, ini terlalu tipis, ini terlalu apa kayak gitu kan. Makanya aku kalau mau pergi sama dia aku agak-agak jaga-jaga gitu bajunya, daripada ntar kita udah rapi disuruh ganti. Udah lah ya. Udah lurus ya. Aku belum tahu sih suamiku jam berapa. Kok ini gelap ya? Nah, aku belum tahu suamiku pulang jam berapa hari ini. Kemarin kan dia lembur. Nah, aku nggak tahu lah hari ini ya pulang jam berapa dia. Cuman aku udah bilang karena PSBB, jadi ini tutupnya tuh cuma sampai jam 10 restonya. Karena udah peraturan dari pemerintah kan, nggak boleh lah buka tengah malam apalagi sampai pagi gitu. Aku udah bilang. Terus kemarin dia tanyakan jadi jam berapa sampai sana. Aku bilang jam 7 lah sampai sana, karena kan cuma sampai jam 10 gitu. Dan emang kan di situ ada live music, cuman dari jam 7 juga sih live musiknya, dari sore sih nggak ada gitu. Lagi juga aku pikir ngapain kan sore. Aku kan kalau kayak di rooftop kayak gitu emang ngejar ininya kan, view malamnya kan, bisa lihat gedung-gedung, lampu-lampu gitu bagus. Bukan emang sore biasa aja lah, semua sama kelihatannya, rumah atap doang, nggak kelihatan yang lain. Tapi ternyata aku lupa bawa aku lupa bawa blush on. Jadi mungkin nanti aku ini aja nih pakai lip matte aku jadiin blush on. Tapi sponsnya apa ya buat ngetap-ngetapnya? Salah ya. Nantilah.
sudah. Mohon maaf ya kalau aku tuh emang kalau dandan ya cuman gini doang, cuma pakai cushions. Kok cushions sih? Cushions kayak ini doang. Cushions apa cushion sih ngomongnya, aku juga nggak tahu lah, itulah. Udah nggak pakai bedak, nggak pakai apa, sama ini doang alis. Tapi kayak alisku ini belum bener banget sih. Ntar coba kita benerin ya. Tuh ya, kayaknya alisku masih belum gimana ya, masih belum rapi. Pipi. Aku tuh sebenarnya nggak bisa make up. Maksudnya nggak bisa yang kayak pakai foundation apa gitu kan. Bukan, pertama kulitku sensitif, maksudnya nggak bisa yang kayak ngeplok banyak gitu lah ya, foundation apa ketumpuk lagi sama apa tuh namanya yang kayak primer base makeup kayak gitu, terus baru pakai ininya apa bedak apalah gitu, nggak bisa, kulitku sensitif. Jadi emang aku cuma pakai ini doang nih, ini dari Ayo ini juga udah lama, belum habis awet, karena nggak pernah pakai kan. Aku kalau keluar tuh nggak pernah pakai kayak gitu, ngapain ya kan. Yang penting tuh kalau aku, aduh keringetan ya, panas aku. Yang penting tuh aku cuma itu doang, sunblock muka maksudnya, yang mengandung SPF gitu, pakai itu aja. Sama apa namanya, bukan serum sih ya, kayak essence gitu. Terus juga kadang kalau aku dandannya kayak terlalu gimana gitu, malah suamiku nggak suka. Nggak tahu deh apa emang orang Korea gitu, tapi sih dia nggak suka. Bisa apa? Di sini ramai melebihi yang tadi Skype. Hello. Hai. Ayo Pak. Hai, who are you? Udah dulu ya? Ya. Siapa kamu? Kenapa di sini? Siapa di sini? Mabuk nggak? Ayo. Minum, Black banget. Oh. Kita di mana? Borneo. Jennifer? Enak. Enak banget.
Ternyata sayangku, aku mohon kau menikah denganku. Dan tunjuklah denganku berbagi kisah hidup berdua. Wing wing. Ya, nih. Oke, sekarang kita mau coba tempat yang lain. Tadi kan namanya Ya, travel Apa? apa minum angka? travel. Oh ya, benar. Travel. Travel of apa ya? Ini apa ya? Minum. Oh, minum kah? Jadi kita coba di Sky Bar sekarang. Sekarang Om Jakor, Om. Kita kemana Om? Kita ke paling atas di Balikpapan. Paling atas katanya, paling atasnya Platinum ya? Platinum. Tiang listrik. Oh, tiang listrik. Ya, katanya tiang listrik. Tadi kan kita pas kita di Sky Bar, tadi kita bawa wine sendiri. Kebetulan juga wine yang kita punya juga enak, bagus. Jadi kita bawa sendiri. Terus sekarang Om Jakor ngerekomendasiin ke tempat lain, katanya wine-nya enak. Right? Kemarinnya enak. Oh, kemarin enak. And then? Kalau bos bayar. Oh gitu. Sekarang kalau nggak bos bayar, tidak boleh rekomendasi. jadi kita coba ke Platinum Hotel. Itu hotel kan? Hotel. Platinum Hotel itu juga yang hotel yang paling besar ya di sini ya. Tidak tahu ya. Paling besar. Tidak Kayaknya tahu. sih paling besar, paling baru juga. Kita coba. Paling baru Asia. Ada lagi bangunnya. Ada. Nah, yang mana? Mabuk kah kamu? Sudah. Sudah mabuk? Jadi nanti nih kita lihat ya rekomendasi dari Om Jakor. Kita lihat sebagus apakah rooftopnya. Oke, tunggu ya. A few minutes later. Rekomendasinya bagus. Jakuru atau Matoa? Yang mana lebih enak? Di sini ya ramai. As you can see, ramai ya, ramai. Iya. View-nya kurang, kan? Kan? Tidak? Tapi di sini makanannya lengkap, minumannya lengkap, bagus. Display di sananya. Apa? Display di sana. Ini gelap. Yang Saya? gelap. Saya?
This way. I'm going there way. Oh. Kantornya, size-nya di sana ya, yang hitam. John Gordon. Second. Di sana kita minum wine, di sini kita minum dadan. Es keripik singkong. Oh, Kasava, kasava, Kasaba. kasava. Nama kerennya keripik singkong. Keripik singkong. Ini banyak anak muda. Mungkin di sananya yang kalau view di sana mungkin ini atau di atasnya. Di sini gelap. Wah, Kan? Jadi biasanya Om Jakor itu ke sini, guys. Nah, ini dia demennya soalnya ya lengkap menunya. semuanya kita di sana. Yang di sini sana yang paling jauh ada ini cepat. It's a far from our home. This is our home. This is the Oh, it's far. Napa. Hai, jadi guys ceritanya nih pemirsa, yang kemarin tuh yang video anniversary aku ternyata ada yang kehapus tuh ya. Ada apa namanya banyak lah, ada kayaknya sih kepencet sama anakku ya kan. Terus ini ceritanya aku mau karena itu video hilang ya kan, di situ seru isinya tuh kayak ada wawancara dikit sih, tanya-tanya ke suamiku. Jadi hari ini aku mau ulang. Apa masih jalan office? Jadi aku hari ini mau ulang yang aku tanyain make a wish-nya dia, make a wish-nya di anniversary aku kemarin itu apa gitu kan. Aku nggak tahu deh dia jawabannya masih sama apa enggak, karena waktu pas kemarin kita anniversary itu ya, pas di di rooftop, di apa sih itu namanya ya, nama restonya deh, nanti aku cek lagi biar nanti aku lampirin di bawah. Aduh, di restonya itu suamiku kan emang kan kita di situ minum ya, kita Nami kita ada. di atas kita kan nge-wine. Nah di situ emang suamiku pas aku wawancara dia emang ngomongnya panjang lebar tapi agak-agak ngablu-ngablu dikit ya, mungkin dia karena udah agak mabuk juga. Nah ini hari ini rencananya aku lagi pengen makan sashimi. Nah aku nggak tahu lah ya ini sashiminya recommended apa enggak, karena kan aku belum nyobain, ini first time. Aku cuman cek by Google aja. Lokasinya nanti di Mami itu. Blue Sky Hotel kalau nggak salah ya. Di Blue Sky Hotel si sashimi itu. Jadi kan emang di sini kan aku tujuannya pengen ke tempat-tempat di Balikpapan ini gitu ya. Maksudku di channel aku gitu kan. Di sini aku tuh kurang lebih ya nggak terlalu, aku tuh nggak mempromot atau apa ya, maksudku kurang lebih aku di sini kan mau memperkenalkan ya, maksudnya kayak apa ya, maksudnya bukan memperkenalkan juga sih ya. Ya intinya sih selama aku di Balikpapan ya aku mau merekomendasikan lah gitu kan tempat-tempat yang emang aku datengin, karena kan mungkin kan buat apa sih, kayak sebagian orang kalau Balikpapan masih kurang info juga gitu kan. Kayak beberapa kali aku udah coba take video yang kayak
di pantai gitu kan, terus di tempat makan gitu. Nanti maksudnya itu berproses, aku upload gitu kan satu-satu. Nah ini hari ini aku mau coba sashimi. Sashiminya itu lokasinya tadi ya di Blue Sky Hotel. Sekalian aku mencoba mewawancarai ulang masalah si make a wish yang anniversary itu. Tapi aku nggak tahu maksudnya suamiku bakal ngomong sama atau enggak dengan video yang hilang itu ya kan, atau dia malah sekarang nih ibaratnya malah ngomong ya udah gitu kan, ngomong ya apa ya namanya juga aku nggak tahu ya, mungkin ini cuman emang si suamiku aja yang emang orangnya tuh jaim ya. Mungkin suami-suami kalian atau pasangan kalian tuh nggak ada yang jaim gitu. Cuma kalau kayak suamiku biasanya kalau kayak ditanya gitu kan apa di publik gitu, atau ya jangan kan publik lah, kadang juga kalau di video nih, maksudnya ini bukan untuk upload ya, cuma kayak video pribadi dia juga yang kadang-kadang kayak jaim gitu. Nah sebenarnya kemarin tuh video bagus karena posisinya dia pertama dia oke lah, dia lagi agak sedikit ini ya apa namanya reaksi dari si wine itu. Jadi tuh dia ngomong panjang lebar gitu kan apa adanya, terus juga dia juga ngajakin jaim gitu kan, ya emang bener-bener ini dia lah gitu kan, emang dia sikapnya begitu gitu kan. Jadi no jaim sebenarnya sih bagus, tapi ternyata itu udah terhapus gitu. Dan sama si editorku ya kan, pas aku kirim ke video, dia ngomong ini kok videonya ada yang kurang. Ya mungkin karena memang aku tuh kirim video itu banyak ya, dan aku juga nggak hafal gitu urutannya, karena kan jujur aja aku juga bukan yang aku maksudnya nggak apa ya, maksudnya bukan nggak serius ya gitu, karena kan ini sebenarnya aku video gini tuh video nyantai gitu kan. Tujuan aku juga cuman emang bukan expose kehidupan aku, bukan, ini emang pure aku tuh pengen ngasih tahu nih ada tempat gitu kan ya. Cuman mungkin bukan dalam hal kan adalah orang yang bener-bener mungkin orang-orang yang udah apa expert yang kayak masalah kuliner atau wisata, bener-bener yang dikemasnya tuh yang bagus banget ya, yang bener-bener kayak wah ini bener-bener kelihatan lah ini bener-bener profesional banget gitu mereka nge-review ya. Itu kan enggak ya, jadi emang ini bener-bener pure ya, namanya juga aku pasti cuma ibu rumah tangga kan, jadi cuman dia sesuai aja lah gitu kan, nge-review ala kadarnya gitu kan. Nah semoga aja kalian teman-teman semua bisa maksudnya bisa kayak jadi referensi nih, misalkan kayak contoh aduh lagi pengen atau mungkin lagi ada pindah tugas juga gitu kan, posisinya misalkan kayak suamiku ke Balikpapan, terus ada kayak kemana gitu ya, mungkin aja dengan video yang aku upload gitu kan bisa sedikit gitu membantu memberikan referensi gitu. Nah terus juga sebenarnya yang apa namanya tujuan aku tuh pengen orang tuh maksudnya berpikir, ini jujur banget. Jadi gini, masih banyak kayak orang berpikir tuh ini kayak teman-teman aku aja lah ya, lo sekarang lo di Kalimantan, iya. Nah terus nanti setiap pas aku upload di sosmed gitu ya, mereka kaget gitu kayak oh sekarang Balikpapan itu kota besar ya gitu kan. Jadi mereka tuh masih berpikiran maksudnya kayak oh nih di Kalimantan ini mungkin kayak nggak ada mall, kayak nggak ada any facilities yang memadai lah gitu kan di pandangan orang kita sendiri ya, maksudku orang Indonesia, dan itu di lingkungan aku sendiri gitu. Jadi kadang pas di saat aku upload mereka oh kok ada misalkan kayak ada pantai bagus, oh ternyata di sana tuh ada mall gitu, ternyata ya sebenarnya hal-hal sepele kayak gitu sih gitu kan. Jadi kan masih banyak orang yang berpikirannya ini kayaknya ini masih kota yang belum terjamah atau apalah ya mungkin di pikiran mereka gitu. Padahal kan di sini ya jujur waktu aku pertama kali pertama kali aku ngedengar suamiku pindah ke Kalimantan gitu, maksudku bukan pindah ya, ada kerjaan di sini gitu.
emang aku sama anak-anak dan suami itu emang biasa pindah di kota ini ke sini gitu. Dan yang maksudku aku tuh kayak setengah itu aku excited ya kan, nah tapi setengahnya lagi aku berpikir karena kan selama ini kan kita mikir wah Kalimantan mahal nih, maksudnya yang aku dengar info gitu ya dari jauh sebelum aku tahu suamiku bakal dapat kerjaan di sini ya, Papua itu nomor 1 biaya hidup mahal, kedua tuh Kalimantan ya kan. Jadi aku sempat mikir, duh kalau misalkan kayak gue pindah, suami gue jadi kesini Kalimantan, gue pindah bawa anak-anak, gimana ya, maksudnya kayak biaya hidup kayak gini ya, itu kan wajar ya, maksud gue ini kan maksudku kita dalam hal namanya juga kita emak-emak kan, kita pasti mikir kos pengeluaran gimana ini kan kayak gitu ya, sama lah gitu. Aku juga kepikiran itu gitu. Dan jujur hal itu benar-benar terjadi guys, maksudnya aku bukan masalah nge-review ini bagus atau enggak ya, ini kan tergantung masing-masing. Mungkin buat kalian yang benar-benar mampu, yang benar-benar emang ya ibaratnya ya money is nothing gitu ya, ya mungkin pindah ke Kalimantan mikir oh ya oke, semua sama aja, semua harga menurut gue sama aja gitu. Tapi kalau misalkan kayak buat aku ya emang bener-bener ibaratnya nih kayak ibu rumah tangga gitu kan ya, apa sih gitu kan ya, nggak ada lah penghasilan yang jor-joran atau apa gitu dari suamiku dan aku. Jadi saat aku pindah ke Kalimantan ya aku kaget gitu, emang wah ternyata bener ya maksudnya sama hal ini gitu. Karena entahlah ya, aku udah coba nanya lah beberapa sama orang, sama aku punya teman kebetulan ya yang emang lama tinggal di sini. Suamiku pulang. Video started. Iya berarti. Cegia. Enggak, no. Wait. No. Wait. Cegia. Okay. Serious. No, not today. This is the video. Our wedding. No. Already delete, right? Already deleted. So now you just say wish. 그런 데이 나이는 장한 있잖아, 데이 나이. Okay, today is the anniversary of Not today. Already past Cegia. I'm sorry. Today is the wedding anniversary. Fifth tambah 1 minggu. Okay. Fifth tambah 1 minggu anniversary. Fifth tambah years plus 1 week. Day. Oh, okay. 7 day. Okay, 7 day. Today is we are celebrating the day of anniversary. Ya udah gak usah diulang-ulang Cegia. 7 years. 5 years plus 7 days. 50 years. Okay, then 5 years okay. plus 7 celebrate the days. Plus days the 5 years tambah 7 days. Ya udah cepetan, wishnya apa? So I wanna wish. Itu biasa aja kelas. I wish tambah makanan. Tambah makanan. I wish tambah makanan aja. Terus,
러브샷. 자. Jadinya apa? Tanya apa? I wish I tell you later. I tell you No, tell me later. Now, okay. Okay, now. today 5 years 14 days. Next year. Tell me now. Hello. Okay. Tell you now. I wish you we not kill each other until 6. 6 years? No. 6th anniversary. 26. We not kill each other. Okay, we not kill each other and then tambah rabbit. rabbitnya 3 tapi anaknya 2. How do you think? Kalau gitu rabbitnya aku jual 1 rabbit tuh. Then Ini they wanna wait. get the 1. I don't wanna get the 1. Ini apa ya? 1 is how to do? If they wanna get the 2. Harus potong 1. Ini enggak potong. Kita besok bikin Bintang 2 Pak. Bintang 2 ya? Atau 1 saja? Dua. 주식 서비스냐 뭐 자기야, 이상해. 자기야. 그래 아주 그만 볼까요? 자기야, 어? rabbit. Enggak. Back to is not rabbit. 레빗 아니, 문제아디 4대 그린티. ya udah wishnya. Wishnya apa? My wish. Sampai ke 6 very celebrate 2021 September 21 이렇게 있지 않아. Only that? Okay. This very important. Okay. We not die each other. Okay. Okay. Bye. 됐어. Only that? 진짜요? 아 진짜요? 알았어. 짜짜. Enggak. Back to is not rabbit. 레빗 아니, 문제아디 4대 그린티. ya udah wishnya. Wishnya apa? My wish. Sampai ke 6 very celebrate 2021 September 21 이렇게 있지 않아. Only that? Okay. This very important. Okay. We not die each other. Okay. Okay. Bye. 됐어. Only that? 진짜요? 아 진짜요? 알았어. 짜짜. A few moments later. Hai, ini pagi-pagi sekarang kita tuh lagi mau ke pasar kebun sayur. Cuma nih si mbakku yang turun, soalnya kan aku bawa anak-anak, jadi aku sama anak-anak tunggu di sini, tunggu di mobil. Cuma masalahnya ini kita nggak tahu di pasarnya bener apa enggak. Jadi tadi kita ngikutin Google Map, terus kita udah di ini ya, maksudnya ada tulisan tuh kayak pasar impres kebun sayur, karena ini memang pasar yang terbesar, rekomendasi juga dari teman aku yang orang sini. Dan ini katanya murah-murah gitu kan. Cuman pas tadi kita kesana
ternyata kita tanya orang di pinggir jalan, katanya kita salah gitu kan, pasarnya ada di belakang gitu kan. Tapi ini kita nggak tahu nih ya, ini aku cuma ngikutin angkot doang. Jadi kayaknya si mbakku tuh ke belakang sana, di sana kayak ada gang gitu. Gangnya itu sih tadi kita lihat kayak banyak apa sih, tukang buah kayak gitu, nggak tahu lah ya dalamnya kayak gimana. Tapi ini aku parkirnya di pinggir jalan, aku nggak tahu juga ini namanya jalan apa. Cuman semoga sini aku benar kalau ini pasar kebun sayur, soalnya aku lihat di pinggir sini tuh ada banyak juga kayak mobil-mobil, motor-motor parkir gitu di ruko-ruko sini gitu. Nah ini menurut teman aku sih katanya di sini tuh yang pusatnya gitu kan. Sebenarnya di dekat rumah yang aku tempatin itu ada pasar namanya Pasar Buton ya. Nah di situ tuh emang sayurannya tuh kalau menurut aku itu udah fresh ya, maksudnya beda loh sama sayur-sayur di Jakarta. Ini benar-benar ya sayurnya kayak standar di mall lah gitu, bagus-bagus, terus juga bersih kayak gitu kan tuh Pasar Buton. Cuma masalahnya kalau menurut aku di Pasar Buton itu masih agak kurang lengkap kan. Masih agak kurang lengkapnya tuh karena di situ aku cari-cari berbagai macam ikan tuh belum dapet gitu kan. Terus juga aku kan biasanya aku pengen masak kepiting, itu juga kepiting aku di sana belum dapet. Makanya di sini aku minta si mbak aku tuh supaya cek, coba di sini ada nggak pasar, di pasar sini ada nggak kayak ikan-ikan itu kan, ikan apalah, ikan gurame, kakap merah gitu kan. Kalau emang nemu kepiting apa gitu, aku suruh dia ngecek di sini gitu, di pasar kebun sayur ini. Cuman semoga ini aku bener ya ngasih unjuk si mbaknya nih lokasi si kebun sayurnya nih. Ini sih banyak sih, ini ada yang ibu-ibu juga pada jalan, pada bawa ini ya, pada bawa apa, tutup nak, pada bawa belanjaan. Coba nanti kita lihat ya, maksudnya bener nggak gitu kan. Apa namanya, di sini pasar kebun sayur tuh emang lengkap banget. Tadi sih kalau aku lihat kayak baru perkiraan aku, mungkin kalau lebih pagi atau mungkin lebih siang, aku nggak tahu di sini jadwal pasarnya mungkin bakal lebih banyak lagi dan mungkin bakal macet ya mungkin jalanan di sini. Ini kan ini aku sekarang yang 8:30 Wita ya, baru IBU Wita jam 8:30 Wita waktu bagian sini ya. Nah nanti kita ini aja, kita tunggu ya. Sebenarnya sih aku pengen masuk ke dalam gitu kan, ngasih lihat lah gitu di si pasar kebun sayur. Cuman berhubung aku gak bisa ninggalin anak-anak aku, di rumahku sih ada si mbak lagi kan. Cuma masalahnya anak-anak aku pasti kalau ngeliat aku keluar bawa mobil, pasti mereka bakal minta ikut gitu. Makanya aku gak bisa, iya tunggu ya, makanya aku gak bisa ninggalin mereka. Jadi udahlah, aku sama anak-anak lagi cari ikan. WhatsApp. Kalau ada ini kayaknya agak gelap, nggak apa-apa lah ya, gelap dikit-dikit ya. Terus ini kita sambil nunggu si mbakku, ya kan. Ini aku mau sambung ya. Aku mau sambung ya masalah kemarin ya, anniversary ya. Yang masalah si anniversary itu aku tuh sebenarnya ini aku video tuh agak kepotong gitu ya, emang karena situasi kan. Aku yang seperti penjelasan aku nih, aku tuh susah gitu bikin full satu video satu hari itu susah gitu, karena aku di sisi lain ya itu ya aku sambil ngurus rumah, terus ada anak-anak aku juga masih harus jualan online gitu kan, karena emang aku juga sambil jualan online dikit-dikit kan. Oh saya hati-hati, tutup dikit. Aku sekarang sambil jualan online juga gitu kan, jadi aku bener-bener kayak video ini keputus-putus gitu kan. Nah jadi waktu yang kalau misalkan kalian lihat ya di tadi mah yang sebelumnya tuh, yang di sebelumnya udah stop deh, ini yang di sebelumnya yang si suamiku anniversary itu, yang masalah dia make a wish itu kan, di videonya tuh dia ngomong ya, dia bilang katanya kan, aku nanya jadi apa nih maksudnya make a wish buat
anniversary yang waktu video itu terhapus, si suamiku tuh sebenarnya ngomong, aku nanyakan yang kata di rooftop ya, rooftop Grand Senior itu ya, yang itu dia tuh ngomong, dia bilang katanya dia pengen punya anak lagi gitu kan. Sebenarnya si suamiku tuh maksudnya emang dia tuh sebenarnya udah minta aku, maksudnya udah pengen punya anak lagi gitu kan. Emang aku suamiku tuh demen banget punya anak banyak gitu kan, karena memang dia juga bersaudara berlima ya kan, berlima gitu. Nah terus akhirnya jadi setiap tahun tuh dari tahun yang lalu waktu kita anniversary, ini sedikit aku ralat ya, anniversary kita tahun lalu tuh di Temanggung. Jadi suamiku lagi kalau nggak salah sih renov pabrik atau apa di Temanggung. Dan aku tuh tahun lalu tuh ngasih surprise ke dia, aku datang ke Temanggung gitu kan, aku datang ke Temanggung dan yaudah kita anniversary-an ya cuman tiup lilin aja sih gitu kan, di hotel, nothing, nggak ada makan malam apa, karena kan Temanggung juga belum banyak ini ya, dan kota terdekat kan ya paling apa sih Solo, Jogja, dan itu kan jauh text time. Yaudah kita di hotel aja. Sebenarnya sih dari tahun lalu tuh dia udah ya maksudnya make wish-nya sama gitu, pengennya yang baik-baik, terus dia pengen punya anak lagi. Ya, kemarin itu waktu kita di Grand Senior tuh sama dia ngebahas itu lagi. Tapi dia bahasanya, dia bilang katanya kita punya kelinci, ini kalau bahasa Indonesia ya, ini aku tanya sebagai translate aja. Kita punya kelinci berapa? 3. Ya kenapa, katanya anaknya 2 katanya gitu kan, ya kita harus tambah 1 biar sama kayak kelinci kata dia gitu. Cuman aku bilang ya udahlah kalau mau tambah, ya aku dari zaman tahun-tahun sebelumnya sama, aku bilang kalau mau nambah anak ya tambah aja lah anak kucing, anak apa gitu kan. Sebenarnya sih kalau misalkan banyak yang komen atau nanya gitu kan, banyak kan teman-teman aku gitu yang udah kenapa sih lo, maksudnya lo tambah lah lokasi atau banyak yang komen kayak gitu kan. Cuma kan aku gitu loh ya mikirnya, oke lah bikin anak itu gampang, tapi kan kayak aku tuh masih mikir untuk ngebesarinnya biaya ya. Kalian tau lah biaya melahirkan tuh nggak murah ya kan, biaya melahirkan nggak murah, biaya kebutuhan anak-anak juga nggak murah. Akhirnya Haji Mami sudah bilang apa? Diam. Udah. Terus biaya-biaya kayak untuk susu apa semua nggak murah ya kan? Jadi aku tuh merasa kayak apa ya, belum pede sih aku tuh sebenarnya gitu. Aku takut kayak aduh nanti kalau misalkan aku punya anak lagi ternyata anak-anak aku tuh ternyata tuh anak aku malah jadi serba kekurangan. Maksudnya serba kekurangan gini ya, tiap orang berpikir namanya rezeki itu udah ada yang ngatur ya nggak sih. Terus ada orang berpendapat kayak anak itu membawa rezeki gitu. Tapi kalau menurut aku pribadi gitu, iya, tapi kalau menurut aku pribadi tapi kalau menurut aku pribadi gitu, justru ya sebelum adanya anak ya gimana caranya kita harus mencari rezeki itu gitu. Dina awas, Mami mau tutup nak. Nanti ada lalat. Sebelum ada anak, aku justru malah pengennya ya kita nyiapin rezeki itu gitu kan. Jadi jangan sampai misalkan anak itu sudah lahir gitu, ya dia kekurangan gitu kan. Dalam arti kekurangan tuh ya mungkin beda, maksudku bukan beda sih, saya ya kekurangan lah intinya ya kan. Aku juga pasti merencanakan lah gitu kan, karena aku mau yang terbaik buat anak-anakku gitu kan. Siapa sih yang nggak mau yang terbaik buat anak-anaknya ya kan. Nah makanya kayaknya kalau untuk sekarang sih aku ngerasa apalagi lagi pandemi begini ya, lagi ya I know, lagi musim corona gini, nggak bisa, lagi musim corona kayak gini. Kalau menurut aku yang terbaik tuh udah kita survive lah, kita survive aja untuk hidup kita, untuk hidup anak-anak. Jangan menambah beban. Maksudnya kayak menambah beban itu dalam arti anaknya tuh bukan beban ya, maksudku menambah beban biaya yang sebenarnya tuh kita bisa tidak mengeluarkan itu gitu menurutku ya gitu. Apalagi di saat corona gini, aku juga kayaknya kurang suka berada di
rumah sakit gitu ya. Apalagi kalau misalkan kayak kondisinya misalkan kayak aku hamil terus aku harus bolak-balik ngecek dokter rumah sakit, aduh kayaknya enggak deh, maksudku no gitu ya. Gitu loh. Kalau masalah kayak anak-anakku takut nggak kurus misalkan ya, ada beberapa orang kayak takut nggak kurus, aku nggak memikirkan seperti itu ya. Maksudku emang dulu walaupun nih anakku umurnya beda deket ya kan, beda setahun pas gitu, menurutku kalau masalah keurusan sih anakku keurusan, misalkan aku nambah anak aku yakin masih bisa keurusan gitu loh, karena ya nggak masalah. Seperti kayak dulu aku ada babysitter 2, pembantu, ada mbak juga yang bantu gitu kan. Menurutku ya itu biaya atau cost yang emang aku harus tambahkan ya kan, which is kalau aku tambah anak berarti kan aku harus suamiku harus lebih work hard, aku juga lebih work hard ya kan, biar gimana caranya ini anak-anakku semua sama gitu, berkecukupan sama. Misalkan aku misalkan aku punya anak lagi yang ketiga. Nah, anakku yang ketiga ini bisa merasakan yang seperti kakak-kakaknya merasakan, maksudku waktu masih bayi gitu ya, berkecukupan. Maksudku nggak ada kekurangan kasih sayang, nggak ada kekurangan kebutuhan, nggak ada kekurangan ya yang lain-lain lah gitu kan. Jadi ibaratnya semua sama gitu, seimbang gitu. Nah jadi kalau masalah keurusan nggak keurusan sih kalau menurut aku ya pasti keurusan, cuma masalahnya semua itu kan pasti ada cost, ada biaya gitu. Jadi kalau menurutku kayaknya kalau dari aku pribadi ya, suamiku tuh mungkin nggak tahu sih ya, mungkin dia pede banget kali ya. Maksudnya pede banget tuh kayak mungkin menurut dia ya udahlah pendapatan kita cukup misalkan gitu. Tapi kalau aku pribadi aku nggak pede gitu untuk melalui itu semua. Aku nggak pede gitu, karena juga cuman aku waktu itu emang lagi pengen banget SUV gitu kan, mobil SUV. Nah terus waktu aku hamil anak kedua tuh suamiku juga alhamdulillahnya ngasih aku itu. Nah, cuma kan ya sekarang ini sih menurut aku ya yang terpenting, walaupun kita sekarang udah punya rumah sendiri gitu ya, tapi kan kita juga maksudnya harus punya yang invest lain gitu kan, sebelum kita misalkan menambah anak gitu. Itu sih menurut aku gitu ya, menurut aku pribadi gitu. Aku sih pengennya ya kita nambah invest dulu gitu kan. Nanti kalau misalkan dirasa invest kita udah cukup untuk ya nih, invest kita udah cukup untuk anak ketiga gitu kan. Karena kan kalau misalkan nambah 1 anak kan berarti anakku 3 ya. Kalau udah cukup untuk invest di masing-masing anak ini, kita udah punya cukup invest. Karena kan yang aku punya sekarang aku rasa itu cuma cukup untuk 2 anak gitu. Invest yang aku punya sekarang menurut aku itu cuma cukup untuk 2 anak gitu. Nah untuk anak ketiga ini ya menurut aku ya ayo kita invest dulu, kita cari rezeki dulu, kita work hard dulu, kita kerja keras dulu. Kalau sekiranya kita udah berkecukupan, maksudku kayak udah siap nih, kita udah invest sedikit untuk anak ketiga gitu ya. Paling untuk anak ketiga itu sampai sekolahnya atau udah cukup juga kita untuk mungkin sampai kuliah atau apa ya, oke, aku nggak masalah gitu loh. Suamiku tahu itu dan tapi namanya juga cowok ya kan, dia namanya juga cowok demen banget ya kan namanya ngehamilin anak orang gitu. Jadi ya tetap aja dia usaha gitu, selalu minta gitu, karena dia tahu, maksudnya dia tahu kalau aku ngerasa apa yang kita punya sekarang ya kayaknya belum ini aja gitu, belum cocok untuk menambah keluarga, menambah anggota keluarga baru. Kalau untuk kayak hewan-hewan oke lah ya, nggak apa-apa gitu. Toh kan hewan nggak perlu disekolahin, hewan juga nggak perlu ada yang namanya biaya popok apa gitu ya kan. Jadi aku nggak masalah gitu. Makanya kalau orang-orang berpikir kayak aku takut gemuk, oh enggak, itu bukan alasan ya. Mungkin memang sebagian orang tuh takut gemuk atau apa gitu. Aku nggak mau mungkiri, aku pun mungkin ada berpikiran seperti itu, tapi ya bukan masalah takut gemuknya atau apa ya gitu loh. Bukan masalah takut gemuknya atau apa, justru malah aku lebih memikirkan ya itu gitu loh. Itulah untuk masalah bentuk badan atau apa itu bisa kesekian lah. Maksudku itu memang suatu kekhawatiran gitu, salah satu kekhawatiran, tapi maksudku yang kesekian gitu kan. Nomor satunya tetap aku
mengkhawatirkan masalah si investasi untuk anak itu gitu aja gitu loh. Jadi untuk ininya nggak ini ya, untuk apa, untuk yang lain-lainnya itu cuma sekedar apa sih, bukan perintilan sih, iya kekhawatiran kecil aja gitu. Itu yang masalah kemarin kan yang McDonald's itu. Nah jadi ini masalah McDonald's itu udah clear kan, jadi ya namanya juga anniversary ya, ada yang merayakan, ada yang enggak gitu. Kalau aku sih sebenarnya bukan masalah merayakan, jadi karena gini, aku sama suamiku kadang kita suka LDM ya, long distance marriage gitu kan, nggak seperti kalian yang mungkin tiap hari ketemu suaminya bla 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 apa office. Jadi kadang itu kayak long distance kan. Jadi kenapa kita selalu kayak ada anniversary, terus ada kayak ulang tahun gitu ya, karena yang mau merayakan, bukan maksudnya ini cuma kayak momen-momen bersama gitu, kebersamaan. Karena kan seru tuh ya, kayak ibaratnya gini, wah waktu, maksudnya kita tuh kadang suka flashback gitu kan, ini waktu first anniversary kita masih di Jakarta gitu, oh second anniversary kita di Jakarta, wah kita anniversary ketiga kita di Pekalongan gitu. Oh jadi itu ada kayak momen-momen yang bisa suatu saat mungkin kita ada foto atau ada video dan ada bisa diceritakan ke anak cucu kita gitu. Namanya juga memoris ya kan gitu loh, maksudnya ini kenangan gitu, dan kenangan tuh ya nggak bisa terulang apa sih gitu, dan orang yang udah mengerti itu pasti tahu lah namanya waktu itu sesuatu hal yang paling berharga, yang paling mahal dan tidak bisa diulang gitu. Uang bisa dicari tapi waktu bisa dibeli, nggak bisa gitu. Nah makanya kita selalu berusaha gimana caranya ya kalau bisa, kalau emang ada kesempatan untuk merayakan, why not gitu kan. Haji mah kayak waktu kemarin Airin ulang tahun, Dena kayak waktu kemarin Airin ulang tahun, itu kita merayakan, tapi karena waktu itu posisiku satu dan lain hal tidak bisa pulang gitu kan, tidak bisa balik ke rumah karena posisinya aku di Tangerang, terus suamiku di Kalimantan sih, di sini Kalimantan ya posisinya. Suamiku nggak bisa pulang, jadi aku pikir oh ya udah gitu ya, mau gimana. Emang aku marah sih, emang aku agak marah maksudnya karena kan dari sebelum dia stuck di sini aku udah mastiin, aku udah make sure ini kalau Airin ulang tahun gimana. Dia bilang bisa kok, bisa pulang. Ternyata satu dan lain hal, namanya juga pekerjaan ya kan, itu ternyata dia nggak bisa pulang gitu. Jadi aku cuma merayakan sama keluargaku aja. Tapi aku pikir ya sudahlah ya, mau gimana gitu. Nah itulah makanya aku bilang kadang ada saat satu momen memang suamiku nggak bisa datang atau nggak bisa hadir gitu kan. Jadi ya apa ya, maksudnya kalau misalkan di saat kita bisa berkumpul ya kenapa nggak dirayakan, udah itu aja sih gitu kan. Kecuali kalau misalkan mungkin kayak teman-teman yang lain suaminya tiap hari pulang, tiap hari di rumah bertatap muka, ini apa ya, udah biasa lah ya gitu ya. Maksudnya dirayain nggak dirayain ya udah biasa, namanya juga ulang tahun gitu kan, tiap orang balik ke masing-masing. Kalau aku pribadi karena memang posisinya aku tuh LDM ya sebenarnya, jadi setiap ada momen-momen gitu ya gimana caranya kita selalu bersama. Haji mah kotor, kita selalu bersama, kita selalu merayakan gitu kan. Nah untuk yang apa lagi ya, kayaknya belum terjawab udah semua ya. Kalau untuk anniversary aku udah dijelasin aja nih. Untuk teman-teman ya kan, jangan lupa ini cerita kita udah di penghujung ya. Ini aku udah mau nutup yang masalah si video yang anniversary kemarin. Untuk yang teman-teman yang udah nonton, terima kasih ya kan. Ini yang pasti ini aku sebisa mungkin aku tetap tujuan aku nih ngebahas masalah ya ini ya, kehidupan di sini di Kalimantan gitu. Orang-orang bilang di kota sultan gitu kan, dengan segala kemahalannya, dengan lifestyle oke lah standar, tapi ini biaya hidup guys, biaya hidup yang benar-benar buat aku itu double dari di Jabodetabek gitu kan. Di sini ya inilah aku lebih mengedepankan atau memprioritaskan membahas itu semua di video-video aku gitu selama aku stay di sini, karena aku nggak tahu next year apakah proyek masih di sini ataukah aku akan kembali ke
berada di kota mana gitu kan. Kayak tahun lalu aku berada di Pekalongan, aku nggak kepikiran, aku 2 tahun di Pekalongan, aku nggak kepikiran untuk membahas semua apa namanya di sana gitu, karena aku nggak kepikiran untuk membuat vlog gitu. Makanya kebetulan ini aku punya temen yang selalu mengingatkan aku ya kan. Terus dia juga editor aku yang bener-bener udah ayo cepet buat daripada lo nggak ada maksudnya nggak ada kesibukan yang terlalu gimana banget gitu kan, lo masih bisa bagi waktu, udah buat aja gitu kan, mumpung lo lagi di sana, maksudnya lagi di sini ya di Kalimantan gitu. Jadi aku tetap memprioritaskan itu ya teman-teman. Nah, untuk yang suka sama video-video aku, tolong tetap support aku ya kan, please komen, terus apa lagi tuh like, subscribe, jangan lupa juga di share gitu kan untuk semua video-videoku. Terima kasih. Nanti kita sambung lagi di video berikutnya ya. Jangan lupa terus ikutin ya, makanya di subscribe jadi nanti ada notification kalau misalkan sudah mengupload video-video baru ya. Aku sebelumnya minta maaf kalau misalkan memang ada kata-kata ya di videoku ya. Oke, jangan lupa pokoknya klik like, comment, subscribe, jangan lupa juga share ya. Oke, thank you.